Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subahul khair anak-anak Subahan Nur, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tarbiyah. Adapun untuk kali ini kita akan mempelajari tentang ad-da'wah ilallah atau tata cara berdakwah. Baik, di sini kalian bisa melihat monitor atau dalam screen yang Ustaz bagikan. Di sini tuliskan ad-da'wah ilallah, berdakwah, ya, itu materinya atau temanya. Kemudian di sini tertulis ahdafud dars, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, yata'arraf mafhum ad-da'wah ilallah. Kalian nanti bisa memahami apa itu namanya dakwah. Yang kedua, yata'arraf turuqan jadidah fi da'wah ilallah. Ya. Yang kedua, kalian bisa mengetahui tata cara atau bagaimana caranya berdakwah. Yang ketiga, yastashiru ahamiyatid da'wah ilallah bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Yang ketiga adalah pentingnya dakwah itu dengan cara hikmah, ya, dengan cara bijaksana, wal mau'izatul hasanah, dengan tutur kata yang baik, ya. Kemudian yang keempat, yatahaddas an daurihi fi da'wah ilallah ta'ala. Kalian bisa nanti dalam akhir pembelajaran ini kalian bisa berbicara bagaimana kita berperan dalam atau menampilkan atau bagaimana cara berdakwah. Baik, Ustaz lanjutkan. Di sini kalian bisa melihat ada sebuah keluarga yang sedang menonton TV, ya. Mana TV itu menayangkan seorang Syekh Al-Azhar, ya, bagaimana dia berbicara atau berdakwah, ya, di depan publik atau di depan umum. Baik, di sini dituliskan iqra wa ta'allam, ya, bacalah dan pelajarilah. Baik, selanjutnya, jalasa Hasan ma'a walidihi. Jalasa, duduk, Hasan ma'a walidihi, beserta ayahnya, wa usratihi, dan keluarganya, yansituna ila ahadi ulama'il Azhar. Mereka menyimak, ya, dan menyaksikan ila ahadi ulama'il Azhar asy-syarif. Menyimak dan menyaksikan kepada salah seorang ulama Al-Azhar asy-syarif, ya, wa huwa yatahaddits, yang sedang berbicara an da'wah ilallah, berbicara tentang dakwah ilallah, ya, berceramah atau berdakwah, ya. Mereka sedang menyaksikan atau menyaksikan atau menonton TV, di mana tayangan TV tersebut sedang menayangkan seseorang ulama Al-Azhar yang berbicara tentang dakwah. Kemudian faqala Hasan berkata, uridu an akuna misla hadzal alim ya abi. Ya,
anaknya yang bernama Hasan berkata, uridu an akuna, aku ingin menjadi seperti orang ini, seperti orang yang alim ini, wahai ayahku. Itu kata Hasan kepada ayahnya. Kemudian Al-Walid, ayahnya itu berkata, hasanan ya bunaya, baik wahai anakku, bahadhatumuhun thayyib, ini adalah keinginan yang baik, di anna da'wah ilallah min afdalil a'mal, karena sesungguhnya dakwah itu adalah perbuatan yang paling baik, allati yataqarrabu biha al-muslim ila rabbih, ya, perbuatan yang paling baik yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya. Ya, ulangi lagi, ini perkataan ayahnya, ya, perkataan ayahnya untuk menjawab pernyataan anaknya yang ingin menjadi seorang ceramah, seorang dai. Kata ayahnya bahwa itu adalah keinginan yang baik, cita-cita yang baik, karena dakwah itu adalah sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya perbuatan yang bisa mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dalam surat Fussilat ayat 33 dijelaskan bahwa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man, dan siapa saja yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila, dan beramal soleh, wa qala, dan dia berkata, innani, sesungguhnya aku minal muslimin, di antara termasuk orang-orang yang muslim. Kemudian di sini dijelaskan, wa da'wah ilallah la taqtasiru 'alal khutbah. Ya, diterangkan bahwa dakwah itu ilallah, berdakwah itu la taqtasir, tidak hanya 'alal khutbah, tidak mesti di atas mimbar, ya, al khutbah, bahwa dakwah itu la taqtasir, tidak hanya alal khutbah, kepada orang-orang yang suka berceramah, ya, wa du'at al mutakhassisin alladzina yartaquna al manabir, ya, para penceramah itu kan biasanya wa du'at, yaitu orang-orang yang punya keahlian dalam berceramah, alladzina yartaquna al manabir, yang mereka naik di atas mimbar, naik di atas podium. Bukan itu saja bahwa dakwah itu bukan hanya saja berbicara di atas podium, di atas mimbar, bal takunu, bahkan atau tetapi dakwah itu adalah bikulli wasilatin, dengan segala cara, ya, dengan segala media, tasluhu litakhatib ma'annas, yang bisa menjadikan kemaslahatan bagi semua manusia, ya. Jadi sekali lagi bahwa berdakwah itu bukan hanya saja berceramah di atas mimbar di depan orang-orang, tetapi dakwah
Oke, lanjutin. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi disebutkan bahwa berdakwah itu bukan hanya sekedar berceramah di atas panggung atau di atas minbar. Akan tetapi berdakwah itu bisa dengan cara bagaimana bisa membuat kemaslahatan, kebaikan kepada semua manusia. Wa minha diantaranya adalah wasailut tawasul al-ijtimai, dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat. Wali syarfi da'wah wa ahammiyatiha yajibu an yatahalla da'iyah bi majmu'ati minas sifat wa syurut ahammuha. Dan untuk memuliakan dakwah dan karena kepentingan dakwah itu, ya, karena pentingnya dakwah itu, maka yajibu an yatahalla da'iyah, maka wajib kepada seorang dai, ya, seorang pendakwah itu untuk memiliki sifat-sifat dan syarat-syaratnya, ya. Apa itu sifat-sifat dan syarat-syarat bagi seorang penceramah, seorang dai? Ahamuha, yang penting adalah satu, an yakuna hafidhan lil Qur'anil Karim. Pertama, dia seorang hafid, seorang penghafal Al-Qur'an, ya, au aksaru, dan lebih dari itu, wa mulimman bikasirin, dan penuh dengan ditambah dengan hafal atau memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an yakuna mutqinan lil ulumi syar'iyyah wal ulumi lughawiyah, dan dia pintar dan mahir, ya, terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu bahasa. Yang ketiga adalah an yakuna qudwatan linnas fi qawlihi wa fi'lihi, dan dia sebagai mempunyai tauladan atau menjadi seorang contoh bagi manusia yang lain, bagi orang yang lain, fi qawlihi, baik dalam perkataannya, wa fi'lihi, maupun dalam perbuatannya. Yang keempat, an yajma'a fi da'watihi baina targhib wa tarhib, dan dia mampu menjadikan dakwah itu, ya, keseimbangan antara bisa menyeimbangkan kepada orang-orang, bisa memberikan motivasi, ya, sebagai menyampaikan kabar gembira, watarhib, dan menyampaikan berita-berita peringatan. At-targhib wa tarhib itu artinya antara memberikan kabar gembira, watarhib, dan memberikan peringatan. Misalnya perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan dia orang masuk surga. Dan watarhib adalah menjelaskan perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu masuk neraka. Kemudian yang kelima, an yukhatibun nas bima yafhamunahu. Tentunya seorang dai itu harus mampu berbicara dengan perkataan yang bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Itu syarat-syarat atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Kemudian di sini ada ibunya, ya. Tadi ada ibu, ada bapak, dan ada namanya Hasan. Nah, ibunya berkata, wa qad amaranallahu ta'ala, Allah telah memerintahkan kita antakuna dakwah, untuk menjadi seorang dai, ya, atau
atau Allah telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berdakwah atau mengajak kepada orang lain, ya, bil hikmah dengan cara bijaksana, wal mau'izatil hasanah dengan cara tutur kata yang baik, wa mujadalah dan berdialog atau berdiskusi, wal hiwar dan dialog, billati hiya ahsan dengan cara yang lebih baik. Imtisanan liqouli ta'ala, karena diperintah oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Serulah ila sabili rabbika, orang-orang kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah dengan tutur kata yang baik, wajadilhum dan berdebatlah kalian atau berdebatlah mereka billati dengan cara yang baik. Wa'lam, ketahuilah ya bunaya, wahai anakku, ini kata ayahnya atau kata ibunya, wa'lam, ketahuilah ya bunaya, wahai anakku, anna da'iya, sesungguhnya seorang da'i itu idzal tazamatil kasifat, ketika memiliki sifat-sifat itu, wa amila bima amara bihin nabi, dan bisa mengamalkan atau melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, wa khalaqan nas, dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kana aqraban nas, maka kana aqraban nas majlisan yaumal qiyamah minan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kalau ada seorang dai atau seorang yang suka menyeru kepada kebaikan, ya, dengan cara sifat-sifat yang tadi, dengan cara dengan cara lemah lembut, dengan bijaksana, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, maka akan tempat duduknya nanti di hari kiamat akan didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di sini dijelaskan bahwa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan, bahwa aqrabukum, bahwa yang paling dekat di antara kalian, orang-orang yang paling dekat kalian minni denganku, kata Nabi Muhammad, ya, majlisan tempat duduknya yaumal qiyamah nanti di hari kiamat adalah ahasinukum, adalah kalian yang baik akhlaknya. Ahasinukum akhlakon, yang baik, yang lebih baik akhlaknya. Tuh, ya. Kemudian kita lanjut kepada al-ansyitah wa tadribat. Oke, baik, kita lanjutkan kepada halaman latihan, ya, al-ansyitah wa tadribat, kegiatan dan latihan. An-nasyatul awal, kegiatan pertama, do' alamat amam al-ibara as-sahihah wa alamatu amam al-ibara ghairu sahihah, di checklist pada ungkapan yang benar dan disilang pada ungkapan yang tidak benar. Nomor 1, itqanul ulumil islamiyah, ya, memahami atau mahir terhadap ilmu agama, wal lughawiyah, dan ilmu bahasa, laisa syarton, bukan menjadi syarat bagi seorang dai atau seorang penceramah. Atau sahih
ya khoto ya, tidak benar. Justru memahami atau pintar dalam ilmu agama dan ilmu bahasa itu adalah merupakan syarat bagi seorang dakwah, seorang dai, seorang penjuru dakwah. Kemudian nomor 3, min simati da'iyah, di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah husnul khuluq. Ya, husnul khuluq adalah akhlak yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Atau sahih, sahih ya. Itu seorang dai itu harus mempunyai akhlak yang baik. Nomor 3, at-targhib wa tarhib min asalib da'wah ila Allah taala. At-targhib bagi seorang dakwah ya, at-targhib memberikan kabar baik dan memberikan kabar buruk, itu merupakan min asalib, termasuk cara berdakwah ya. At-targhib memberikan atau menyampaikan kabar baik, bagaimana kalau kita mengamalkan atau melaksanakan perbuatan baik itu akan diberikan pahala oleh Allah dengan surga, seperti itu targhib itu. Wa tarhib, dan tarhib itu adalah memberikan peringatan bagi orang-orang yang misalnya melaksanakan maksiat, itu akan dimasukkan surga, dimasukkan ke neraka. Nah, itu adalah pemberitaan yang dapat menakutkan bagi seorang manusia yang selalu melakukan perbuatan dosa. Nah, at-targhib wa tarhib itu adalah merupakan salah satu cara berdakwah katanya. Atau sahih. Yang nomor 3 jawabannya adalah sahih. Oke, lanjut kegiatan kedua, min syuruti da'wah ilallah, di antara syarat-syarat dakwah ilallah, berdakwah itu ada 3. Di antaranya apa? Coba kita baik lagi. Apa syarat-syaratnya? Yang 3 itu. Nah, di sini sebutkan 3 aja. An yakuna hafidhan lil Qur'anil Karim. Ya. Sebaiknya dia seorang penghafal Al-Qur'an dan hafal beberapa hadis ya. Kemudian dia an yakuna mutkinan lil ulumi syar'iyyah. Ya, dia pintar ilmu agama dan ilmu bahasa. Yang ketiga adalah an yakuna qudwatan, menjadi seorang tauladan ya, menjadi contoh bagi orang lain, baik fi qaulihi, baik dalam ucapannya, wa fi'lihi, maupun dalam perbuatannya. Nah, ini kalian bisa ditulis di antara 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5, ambil 3 aja, terserah kalian yang mana ya, mau yang ini atau mau yang ini 3 ya, atau dari bawah ini khotibun nas ya, dia bisa berbicara manusia dengan bahasa yang dipahaminya. Atau yang ini an yajma'u, bisa mengumpulkan ya, atau bisa menyeimbangkan at-targhib wa tarhib ya, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar yang jelek. Itu harus seimbang ya, harus seimbang bagi seorang dai. Jadi 5 ini kalian bisa dipilih 3 saja untuk jawaban yang ini, yang nomor 2. Oke, nomor 3, an-nasyatu salis, kegiatan yang ketiga itu perintahnya adalah uktub kalimatul ida'ah al-mahad. Ini enggak usah ya, enggak usah dijawab, langsung nomor 4. Kaifa tastafid min wasailit tawasul al-ijtima'i fi da'wah ilallah. Bagaimana kalian
bisa memanfaatkan media atau alat untuk dakwah, alat untuk berdakwah. Kan tadi disebutkan berdakwah itu bukan hanya berbicara di atas mimbar, bukan hanya berbicara di atas podium, tapi zaman sekarang itu bisa berdakwah dengan lewat apa? Dengan lewat TV, televisi, atau radio, atau dengan medsos. Ya, medsos itu ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube. Nah, itu semua media sosial yang bisa dijadikan sebagai alat untuk berdakwah. Kaifa tastafid? Ya, jawabannya ada di sini. Jawabannya bikulli wasilatin tasluhu litakhatib ma'an nas, ya. Wal syarfi da'wah wa ahamiyatiha yajibu an yatahallad da'iyah. Jadi jawabannya adalah tasluh litakhatub ma'an nas bikulli wasilatin tasluhu litakhatub ma'an nas. Ya, kalian bisa ditulis di sini, dari sini aja, ya. Bikulli wasilatin atau tasluhu litakhatub ma'an nas. Ini jawaban untuk bagian 4, ya. Ya. Oke, sekarang bagian kelima, ya. Bagian kelima ini seperti biasa dipilih jawaban yang paling benar. Ad-da'wah ilallahi ta'ala min afdal. Berdakwah itu adalah merupakan amal yang paling baik. Min afdal amal, min afdal aqwal, atau huma ma'an. Amal yang paling baik atau perkataan yang paling baik atau huma ma'an. Ya, huma ma'an, dua-duanya, baik perbuatan maupun perkataan. Berarti jawabannya apa? Huma ma'an. Kayak nomor 2, ad-da'wah ilallahi ta'ala takunu. Berdakwah itu bisa dengan cara apa? Bisuluk, dengan akhlak yang baik, atau bil aqwal, dengan perkataan saja, atau huma ma'an, atau dengan dua-duanya, dengan etika, dengan akhlak yang baik, dan juga dengan perkataan yang baik, dengan berdakwah dengan berkata, dengan ceramah. Jadi apa jawabannya? Huma ma'an, dua-duanya, dengan dengan akhlak yang baik atau dengan cara berceramah. Oke, nomor 3, taktasiru da'wah ilallahi ta'ala. Ya, berdakwah itu hanya ada pada orang yang man yartaquna manabir, orang yang bisa berbicara di atas mimbar, atau man tatawafara, atau bagi orang yang mempunyai syarat-syarat berdakwah, atau orang yang hafal Al-Quran saja. Jadi orang